Spidol ada? Spidol? Pertemuan terakhir itu membahas tentang fi'il mudhari yang dibaca jazm ya oleh amil jawazim ya. Nanti yang menjazmkan itu ada pada satu fiil dan ada pada dua fiil. Kemarin kita sudah membahas tentang amil jawazim yang menjazmkan kepada satu fiil. Amilnya apa saja? Lam. Terus artinya apa? Lam. Tidak. Kemudian alam. Ya. Alam. Terus artinya apa? Tidakkah. Lama. Belum. Ya. Terus alama artinya ya, belumkah gitu. Terus yang kelima lam amar, diingetin. Kemudian amar itu ada dua format, ada amar dari atas ke bawah dan ada amar dari bawahan ke atasan ya. Bentuknya permohonan lah atau doa bisa. Kemudian yang terakhir amil lanahi ya. Lanahi sama, lanahi juga formatnya ada dari atasan ke bawahan. Larangannya itu ada larangan dari bawahan ke atasan, disebut lanahi. Contohnya yang dari bawahan ke atasan, Rabbana la tu'akhid. Nah, lafaz la tu'akhidna dibaca jazm oleh la, oleh huruf la nahi. La tahmil, tahmil fi'il mudhari dibaca jazm oleh la nahi. Itu maknanya adalah dari bawahan ke atasan, permohonan. Barangkali sampai situ ya, materinya sampai situ ya. Semuanya itu adalah menjazmkan kepada satu fiil. Nanti kalau ada fiil mudhari yang lain lagi, maka harus menghadirkan amil tersebut. Contohnya lam yalid walam yulad. Yalid fi'il mudhari, yulad fi'il mudhari. Tetapi tidak cukup dengan amil lam saja. Lam yalid wa yulad. Nggak bisa, harus dihadirkan amil lagi. Dapat dipahami tidak? Oke. Sekarang tinggal bagian menjelaskan tentang amil yang menjazmkan kepada dua fiil. Sekarang bagian penjelasan aja. Ya. Amil yang menjazmkan kepada dua fiil. Dua fiil. Amil yang menjazmkan. Nanti para ulama itu, perhatikan, para ulama itu mengkelompokkan, mengkategorikan ya, dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama kategorinya dibilang katanya huruf ya. Yang kedua mengkelompok kategori kalimat isim. Yang ketiga huruf lagi, kuatnya huruf, bahwa amil tersebut kuatnya huruf.
Kemudian yang ke ini menguatkan kalimat isim. Ya, itu amilnya ini masih membahas tentang amil. Ada kaum ulama yang menyatakan satu huruf, ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan isim. Sekarang kita mengkategorikan kalimat huruf. Ya, contohnya lafaz in. Kelihatan nggak tulisannya? Katanya in. Ini menjazmkan amil ini, menjazmkan kepada fi'il mudhari. Contohnya dari kalimat zakaro. Zakaro apa? Zakaro mengingat, ya, mengingatkan. In masukkan fi'il mudhari tuzakir. Lah ini jazm. Ro-nya ini dibaca jazm. Tuzakir. Fi'il mudhari dibaca jazm oleh ini. Ini namanya fi'il syarat. Fi'il syarat. Setiap syarat pasti ada jazm. Ini namanya adat syarat. Yang adat itu alat kayak ilah, kayak isisnya. Tapi ini mah adat syarat namanya. Adat syarat. Ya. Setiap ada adat syarat otomatis ada fi'il syarat. Ini fi'il syarat. Namanya fi'il syarat. Tuzakir. Jikalau kamu mengingat, seandainya kamu mengingat, menghafalkan, ya, menghafalkan. Kira-kira saya ngomong begitu paham tidak kamu? Nah, saya ngomong intu zakir. Jikalau kamu mengingat, sudah sebut aja ngomongnya, nggak banyak-banyak. Paham nggak? Enggak. Maka kalau tidak paham, otomatis selanjutnya membutuhkan jawab. Selanjutnya membutuhkan jawab. Nah, aduh, gini ngomongnya nang saparo, gitu. Baru kalimat saja itu, ya, belum kalam namanya, belum kalam. Tapi lamun kalam habis ke hati. Jadi ketika saya ngomong, kamu tidak akan bertanya lagi. Itu namanya kalam. Maka setiap syarat mesti ada jawabnya. Ya. Tuzakir tanjah. Dibaca sukun. Ini oleh amil. Ya. Tetapi ini kedudukannya menjadi jawab apa? Jawab syarat. Nah, gitu. Baru kamu pasti akan paham. Nah, kamu jikalau menghafal, maka kamu akan sukses. Kamu bertanya enggak? Tidak akan bertanya lagi, udah paham. Karena jelas apa yang saya sampaikan. Kalau kamu belajar, maka kamu akan sukses. Gitu. Ya. Jadi kumplit. Ada adat syarat, ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Begitu. Ini sekaligus menjazmkan kepada dua fi'il. Pertama fi'il tuzakir, yang kedua fi'il tanjah. Bedakan dengan yang kemarin, cuman satu fi'il. Lam yalid walam yulad. Mengulangi ambil lagi. Buat yalid ada amil lam, buat yulad juga jazmnya itu ada lam. Lam yalid walam yulad. Nggak bisa ya lam yalid wa yulad. Yuladnya dijazmkan oleh amil yang pertama. Nggak bisa, tetapi harus menghadirkan amilannya. Karena sudah beda dengan ini. Intu zakir tanjah. Jikalau kamu belajar, maka kamu sukses, berhasil.
Tanja fi'il mudhari tudzakir fi'il mudhari. Tanja tudzakir dijazm fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in. Tanja juga dijazmkan oleh in. Berarti amil menjazmkan kepada dua fi'il. Satu, lafal in. Yang kedua, dia cepat. Yang kedua, man. Ya. Artinya siapapun, siapapun, siapapun. Contoh, may yukrim, yukrim. Ini namanya adat syarat. Ini namanya fi'il syarat. Ya. Man utawi sopone wong lamun. Nah, iku yukrim muliakan sapa siman. Geus saged ngomong apa enggak? Kata saya barang siapa yang memuliakan, geus saged ngomong. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham enggak? Enggak. Otomatis setiap fi'il syarat pasti butuh jawab syarat. Nah itu gini ngomongnya sakotong mayukrim jarahu singsa anu ngamuliakeun tatanggana geus sakitu. Aya fiil, aya fa'il, udah. Mangga. Aya fiil, aya fa'il. Paham kan? Barang siapa yang memuliakan tetangganya. Geus sakitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham nggak? Enggak. Otomatis membutuhkan jawab. Nah itu jawabnya yuhmad. Yuhmad. Kalau lalu madu, kenapa? Ini adalah jawab syarat setelah ada fi'il syarat. Lafaz yukrim fi'il mudhari dijazmkan oleh man. Ya. Kemudian yuhmad juga fi'il mudhari dijazmkan oleh man. Berarti man ini menjazmkan kepada dua fi'il. Ya. Yang pertama kepada fi'il syarat, yang kedua kepada jazm. Kalau sudah paham nggak? Itu. Sekarang yang ketiga, ma. Ketiga ma. Apa ma? Ma itu apapun. Apapun artinya. Contohnya, ma taqra'u, ma taqra'. Ma taqra' disukunkan. Ya, disukunkan. Diirobi dengan irob sukun. Kenapa disukunkan oleh amil ma? Disukunkan oleh amil ma. Ma ikoko taqra maca sira gitu. Paham enggak? Tidak, pasti butuh jawabannya. Jawabannya adalah tas tafid, maka engkau berfaedah, engkau mendapatkan faedah minhu dari ma. Apapun yang kamu baca, tentu kamu akan mendapatkan faedah dari ma, dari apa yang kamu baca. Begitu. Paham kan? Jelas paham. Karena apa? Karena sudah ada fi'il syarat dan ada jawab syarat. Ya. Lafaz ini dibaca jazm, taqra huruf hamzah akhirnya. Kemudian tasafif dal dibaca sukun, dibaca jazm oleh amil ma. Itu berarti amil ini menjazmkan kepada dua fi'il. Lanjut kepada yang berapa ini? Ke satu, kedua, ketiga, kemudian ke empat, ke satu, kedua, ketiga ma.
ketiga ma. Sekarang yang keempat. Oh, keliru nih. Ini yang huruf ya. Yang huruf ini satu. Yang huruf satu. Yang ini yang dari awal sini. Tadi mana? Satu, ini satu. Satu, maaf. Satu. Yang ini dua. Ini kategorinya kalimat isim. Kalimat isim. Satu, dua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kalimat ayun. Ayun. Ya. Ayun itu artinya sama, apapun. 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 Ayu kitabin. Ayu kitabin. Apapun kitabnya, kitabin. Ini jumlah doa. Ayu kitabin. Takro. Takro maca sira. Maca sira. Ya. Tastafid minhu. Tastafid. Tastafid. Tastafid minhu. Ya. Ayo kitabin. Kitab apa saja, apapun kitabnya. Takrau yang kau baca, tastafid bahkan kau akan mendapatkan faedah minhu dari kitab ini. Gitu. Ini fi'il. Ini fi'il. Cuman ini kelompoknya kalimat isim. Satu man, dua ma, tiga ayun. Sekarang yang keempat, mata. 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 Keempat, mata. Apa arti mata? Mata kapan? Kapanpun. Mata kapanpun. Ya. Contohnya apa? Mata tal tafid. Tal tafid. Tal tafid. Tal tafid. Mata tal tafid. Ila wajibika. Ila wajibika. Wajibika. Lo kenapa bi? Tidak ba? Karena kemasukan huruf j. Wajibika. Ya. Lagi kenapa dibaca sukun? Pit. Il tapi ya tapi il tap ya tapi itu. Tal tapi. Lah karena oleh mata, dijajemkan oleh mata. Fi'il mudhari. Mata tal tapi ila wajibika. Kapan kamu memperoleh atau menyelesaikan kepada kewajibanmu? Kapan kamu menyelesaikan kepada kewajibanmu? Tanah, jawabannya ini. Tanah, maka kamu memperoleh. Tanah, maka kamu memperoleh. Ridho. Ridho. Rabbika. Rabbika. Idopat kepada domir. Ya. Ini fi'il mudhari dari nala yanalu. Nala yanalu. Tanalu. Kemudian ini dijajemkan oleh amil. Mata. Mata taltafid wa ila wajibika tanal. Maka kamu akan memperoleh ridho Rabbika. Ridho Tuhanmu. Paham? Kemudian selanjutnya nomor 5, ayyana. 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 Ini amil. Amil. Apa artinya? Dimanapun. Dimanapun. Ya, dimanapun. Contohnya apa? Ayyana. Ayyana. Dimanapun. Talqani, engkau wahai laki-laki. Talqani, engkau laki-laki menjumpaiku.
talqani, engkau laki-laki. Berarti dihadirkan nggak ini? Iyanya. Halo. Tidak dihadirkan. Ya. Talqani. Talqani. Ya, talqani. Dimanapun kamu menjumpaiku, ukrim ka, ukrim ka, maka aku akan memuliakanmu. Ini jawab, ini syarat, ini fi'il syarat, fi'il syarat, ini fi'il jawab, fi'il jawab. Ya. Ini fi'il mudhari, kemudian dijajemkan. Ini asalnya ada ini mah nun wiqayah. Asalnya ada huruf ini alif gitu. Cuman dibuang ininya, akhirnya diganti dimasukkan nun wiqayah gitu. Ya. Sebagai tanda jajemnya. Ayyana talqani. Nah, sebelumnya di sini ada kalimat yang dibuang. Ya, karena asalnya Pak, asalnya ini itu adalah fi'il madinah laqiya, laqiya, bertemu. Kemudian fi'il mudhari'na yalqa. Yalqa, yalqa, laqiya yalqa. Nah, setelah fi'il mudhari kemudian dimasukkan ayyana, menjajemkan kepada fi'il mudhari, ini yang dibuang. Tetapi digantikan, kemudian dilanjutkan dengan nun wiqayah, nun yang menunjukkan nun mutakallim. Ya, wiqayah. Talqani. Nah ini. Nah, udah jajem ini berarti. Ya, talqani. Kemudian ukrimka. Dari akroma yukrimu. Ininya jajem. Ini namanya kedudukannya di sini adalah jawab syarat. Kalau di sini adalah fi'il syarat. Setiap fi'il syarat pasti ada jawab syaratnya. Gitu. Kemudian jadi di sini terjadi pembuangan huruf elak ya dalam kalimat yalqa. Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Aina atau kayak ainama nanu julusun, ada hadisnya. Ainama artinya apa? Dimanapun, dimanapun. Contohnya apa? Contohnya ainama, tawajjah, engkau menghadap, tawajjah. Ini fi'il mudhari dari wajah yaujiu, tawajjah, ya, tawajjah. Kemudian memerlukan jawab. Talqa. Fi'il mudhari berharokat apa ini? Talqa. Berharokat apa? Ujung akhir fi'il mudhari'nya. Sukun mana? Dibuang sukunnya. Biar karena apa? Karena asalnya ini lafiyah. Ya. Nama ketika dihilangkan ini jadi laqo. Laqo. Gitu. Ya. Itu. Jadi di sini terdapat huruf erat berupa ya gitu. Cuman dibuang. Kenapa?
karena dijajemkan oleh aina atau ainama. Talqa, engkau menjumpai. Siddiqa, siddiqon, sodikon konco, batul. Ya, jadi asalnya ini adalah talqiyah. Nah, talqo, ininya dibuang, gitu. Jadi jajem ini jajem, ini fi'il syarat, ini jawab syarat. Itu. Lanjut, nomor 7 masih banyak. Nomor 7, hai suma, lapad hai suma, artinya apa? Dimanapun, sama dimanapun. Ya, hai suma tastaqim, tastaqim. Dimanapun kamu istiqomah. Ya. Yuqaddir jawabannya ini. Yuqaddir. Lakallah. Yuqaddir, memberikan kemampuan kepadamu siapa? Allah, Gusti Allah. Najahan ing kesuksesan. Ya. Ini yang menjadi pembicaraan adalah lafaz yuqaddir, fi'il mudhari dibaca jajam, yuqaddir, rohnya yang dibaca jajam, dibaca sukun. Ya. Kemudian ini fi'il syaratnya tastaqim, minnya dibaca sukun. Ya. Karena dijajamkan oleh lafaz hai suma tastaqim yuqaddir lakallah najahan. Begitu. Yuqaddir lakallahu najahan. Kemudian yang selanjutnya keberapa? Ke-8. Lafaz kaifama. Kaifama artinya apa? Bagaimanapun. Kaifama bagaimanapun. Contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya kaifama bagaimanapun. Kaifama ahbabtani ahbab apa artinya? Ahbabtani jadi dulu. Hai kaifama, contoh kaifama takun. Nah, takun asal akar kata apa yang takun? Fi'il madhi apa? Kana yakunu ada wawunya nih, asalnya fi'il mudhari'nya takunu ya kan? Kana yakunu takunu. Lah sekarang dijajemkan fi'il mudhari'nya, dijajemkan kaifama oleh amil kaifama yang menjajemkan pada fi'il kaifama. Akhirnya jajam nunnya takun. Terdapat 2 sukun. Pertama sukun wawu, yang kedua sukun nun. Namanya iltiqa'u sakinaini. Pertemuan 2 sukun. Ya, maka dibuang wawunya. Ya, karena sama ini.
di gombangnya takun. Nah ini kaifa ma takun niatuka, bagaimanapun niatmu, tergantung niatuka. Nah jadi fa'il di sini yang dibaca apa? Taku niyatuka. Lapan niatu dibaca apa? Jadi fa'il lapan takun. Jawabannya apa? Bagaimanapun adanya niatmu. Nggak paham kan? Akhirnya dihadirkan jawabannya. Yakun, maka akan ada sawabullah, ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Laka untukmu. Apa? Ada sebuah lagu begini. Ingat nggak? Man ana, ada nggak? Hah? Ada nggak? Coba lanjutin. Coba lihat. Ketemu contohnya, ya itu diantaranya. Contoh yang lain, misalkan kaifama ahbabtani, ahbabtuka, enggak. Tapi memakai apa ini? Tidak, karena apa? Karena ini masuknya kepada fi'il madhi, bukan masuk kepada fi'il mudhari. Ya enggak? Kalau masuk pada fi'il mudhari, baru fi'il mudharinya dijazmkan. Sehubungan ini masuk pada fi'il madhi, maka tidak ada tanda jazmnya. Cuman kaifama itu punya bagaimanapun. Ya. Jadi apa artinya? Kaifama ahbabtani ahbabtuka. Ini ungkapan kamu. Ya. Bagaimanapun aku mencintaiku, aku pun mencintaimu. Kaifama ahbabtani ahbabtuka. Bagaimanapun kamu mencintaiku, maka aku pun mencintaimu. Begitu. Cuma pakai fi'il madhi. Ya, ini sama juga tadi lagu apa? Kaifama hubbukum, kaifama hubbakum. Terus saya takut berani mana anak udah enggak? Mana itu bahasanya begini, manana, siapalah saya gitu. Jadi merendah itu. Lawalakum, kalau bukan karena kamu itu, tidak ada apa-apanya saya ini. Manana, ya begitu.
Ya biasa ya, yang lagi jatuh cinta begitu lah. Yang penting perlu ditambah, mama abab sani, abab juga, begitu aja. Jika lo mencintaiku, maka aku mencintaimu juga. Ini bahasanya, bagaimanapun. Lanjut. Ini yang kalimat isim. Perhatikan, yang isim itu 1 man, 2 man, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kayak pama dengan terakhir yang 9 itu anak. Adanya ambil anak. Anak itu artinya dimanapun. Dimanapun. Ya, dimanapun. Anak yang zil anak yang zil disebutkan yang zil dimanapun turun ya. Zu ilmin orang yang memiliki ilmu. Dimanapun orang yang punya ilmu turun ya. Yukrom maka bakal dimuliakan. Siapa? Ilmin orang yang punya ilmu. Ini contohnya yukrom dan yanzil dijadikan oleh lafaz anna. Fi'il mudhari yang dijadikan oleh lafaz anna yaitu lafaz yanzil dan yukrom. Yanzil sebagai fi'il syarat, kemudian yukrom adalah jawab syarat. Karena apa? Karena kalau tanpa ada jawab maka syarat tidak dapat dipahami bahasanya. Ya, itu dimanapun orang yang berilmu turun maka tentu akan dapat penghormatan. Itu di 9 yang kategori kalimat isim. Lanjut. Dah, dikit ya. Udah? Sekarang bagian yang ketiga, mengkategorikan banyaknya mayoritas ulama menyatakan huruf ya ke 1, ke 2, ke 3. 1 huruf, yang kedua isim, yang ketiga huruf lagi kembali. Lafaz apa itu? Yaitu lafaz idma. Apa artinya idma? Kapanpun. Idma takul kapanpun kamu makan maka aku pun makan. Aku ya itu idma takul aku. Kapanpun kamu makan maka saya pun akan makan. Contohnya tinggal dikembangkan aja, banyak contohnya. Itu hanya 1 huruf idma. Kemudian terakhir yaitu mengkategorikan sebagai banyaknya ulama adalah kalimat isim. Ambil apa itu? Ambil mahma. Lafaz mahma ya. Mahma itu apa artinya? Sama ya. Kapanpun mahma tajlis najlis ya. Mahma tajlis ajlis. Kapanpun kamu duduk maka kami pun akan duduk. Ini fi'il mudhari, semuanya dibaca jazm kepada fi'il syarat dan jawab syarat. Ini kategorinya adalah kalimat isim. Kalau idma kategorinya kata huruf. Kalau yang ini man, ma, ayun, mata, aina, kaisuma, kaipama, kemudian anna, itu adalah kategori kalimat
isim. Ya. Kemudian terakhir yang kategori kalimat huruf adalah banyak ulama halaman huruf in tuzakir tanjam. Barangkali itu untuk menghabisi materi yang menjajemkan kepada fiil mudhari yang dua fiil. Ya, kamu harus punya catatan karena penting. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan tidak ada yang nanya. Memang selamanya tidak ada yang pernah nanya. Emang gue pikirin. Oke. Alah. Gitu bae geus enak nerangkeun malah ngaji mah. Nu penting paham ngerti gitu. Insya Allah berdasarkan referensi kitab Amriti kita ngaji. Berikut kita pembahasannya akan datang membahas tentang isim yang dibaca rofa. Ada berapa isim yang dibaca rofa? Poho deui, baheula teh bisa ayeuna poho. Sudah biasa itu. Geus kajeun. Kayak di papaya deui satu persatu. Nanti. Sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri kajian hari ini dengan saya masih ingat nggak lagu yang dibaca Nasom? Tuh 2 3. Mana anak? Udah 3. Sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.